Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak Ibu Erni? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menerima pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok, informasi penting dari sebuah teks. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok, nama lain ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan menentukan informasi penting dari sebuah teks. Pertama, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok mempunyai nama lain, yaitu pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Jadi, jawaban dari pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa? Intinya adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Ada beberapa cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Seperti contoh dari bacaan berikut. Sampah dapat dijadikan barang berguna jika didaur ulang. Caranya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Kita akan lebih mudah memilih mana yang dapat didaur ulang dan tidak. Hasil dari sampah bekas itu akan menjadi barang yang bagus dan bermanfaat. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni sampah dapat dijadikan barang berguna jika didaur ulang. Ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah sampah dapat dijadikan barang berguna jika didaur ulang. Cara kedua untuk menentukan ide pokok adalah mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contohnya masih sama dengan teks bacaan tadi. Kalimat utamanya masih di bagian awal paragraf, yaitu sampah dapat dijadikan barang berguna jika didaur ulang. Ide pokoknya bisa kita kurangi dari kalimat tersebut yang tidak perlu. Contohnya, sampah dapat dijadikan barang berguna. Di sana, kata jika didaur ulang dihilangkan. Cara ketiga, kita bisa membalikkan kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Paragrafnya masih sama dengan teks yang tadi. Kalimat utamanya, sampah dapat dijadikan barang berguna jika didaur ulang. Ide pokoknya, jika didaur ulang, sampah menjadi barang berguna. Jadi, kalimatnya dibalik.
kata jika didaur ulang menjadi posisinya di depan, atau ide pokok yang lain dapat disimpulkan bahwa sampah barang berguna. Cara keempat menentukan ide pokok adalah dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Contoh paragrafnya yaitu, ini adalah hewan unggas yang banyak dipelihara oleh manusia. Hewan ini termasuk hewan yang mudah beradaptasi di seluruh tempat, asalkan ketersediaan makanannya melimpah. Hewan ini juga sangat mudah dijinakkan, sehingga mudah untuk dipelihara. Biasanya orang memeliharanya untuk dimanfaatkan dagingnya, telurnya, dan bulunya. Hewan ini adalah ayam. Kalimat utama paragraf di atas terdapat di akhir paragraf, yaitu hewan ini adalah ayam. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri ayam, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri ayam. Lalu kita akan belajar bagaimana menemukan informasi penting dari suatu teks. Caranya, kita dapat memahami sebuah teks dan menemukan informasi penting dari teks tersebut dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalkan, terdapat suatu paragraf, kita bisa mengajukan pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya dalam paragraf tersebut. Misalkan, apa yang diceritakan di dalam paragraf tersebut? Atau, di mana kejadian tersebut berlangsung? Atau, kapan terjadinya kejadian tersebut yang terdapat di dalam teks? Atau, siapa pelaku yang terdapat di dalam paragraf tersebut? Atau, mengapa bisa terjadi hal tersebut? Atau, bagaimana cara yang diceritakan dalam teks tersebut? Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting yang dikembangkan dari pertanyaan. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Ibu bagikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga membantu kamu dalam memahami ide pokok dan menentukan informasi.